Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Statistika. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pertemuan sebelumnya dan hari ini kita akan membahas tentang estimasi. Oke, materi kita hari ini adalah tentang estimasi, di mana di setiap penelitian kita akan mengamati suatu populasi dan tentunya untuk mempermudah suatu penelitian itu agar lebih mudah, agar efektif dan efisien, kita menggunakan yang namanya sampel. Jadi sampel adalah bagian kecil dari populasi yang kemudian kita amati secara spesifik gitu ya, yang diharapkan kemudian dia bisa mewakili kondisi dari populasi yang ada itu. Dan hasil dari penelitian atau observasi terhadap sampel tersebut diharapkan bisa menggambarkan kondisi sampel secara utuh yang akan kita gunakan sebagai landasan generalisasi gitu ya, kesimpulan dari apa yang kita amati atau kita lakukan penelitian tersebut terhadap populasi yang sudah ditetapkan tadi. Nah, sayangnya tentu ada kemungkinan bahwa sampel yang kita ambil itu tidak dapat menggambarkan populasi secara utuh. Misalkan ada terkait dengan keragaman dan lain sebagainya yang tidak terwakili, ataupun terkait dengan tingkatan tertentu yang luput dari pantauan kita sehingga tidak terwakili juga di dalam pengambilan sampel dan lain sebagainya. Maka pengambilan sampel tersebut perlu untuk dikaji gitu ya, sehingga kita dapat menetapkan estimasi dari penelitian yang kita lakukan itu. Nah, ada dua cara untuk mengetahui informasi parameter dari populasi, yaitu caranya dengan melakukan estimasi dan uji hipotesis. Kali ini kita akan membahas tentang estimasi terlebih dahulu, dan kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan uji hipotesisnya. Oke, uh, langsung saja kita lanjutkan ke slide berikutnya. Estimasi yang baik itu harus tidak bias, yaitu nilai theta bar itu harus sama dengan nilai tetanya. Contoh pada grafik berikut ini seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa nilai theta, kemudian ini kan grafik distribusi ya, jadi kalau berdistribusi normal itu nilai min median modusnya itu ada pada satu garis yang sama, sehingga nilai theta yang berasal pada yang dimiliki oleh populasi dan sampel itu harusnya berada pada garis yang sama, sehingga dia bisa mewakili kondisi, sehingga sampel itu bisa menggambarkan kondisi dari populasi yang ada. Kalau dia memiliki nilai yang berbeda, maka sampel yang kita ambil tadi itu tidak dapat mewakili dari kondisi populasi yang ada, sehingga diharapkan tidak ada bias, yaitu min, median, modus, dan lain sebagainya itu berada pada posisi yang sama antara sampel dan populasinya. Kalau populasinya memiliki nilai theta yang berbeda dengan nilai sampel berbeda dengan theta populasi, maka sampel tidak dapat mewakili secara utuh gitu ya dari kondisi populasi yang ada. Kemudian yang berikutnya efisien, artinya dia punya variansi yang kecil. Jadi semakin runcing grafik yang ada ya, distribusinya, maka semakin kecil variansinya. Artinya data yang ada di sini itu tidak terlalu beragam gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten. Jadi semakin
besar ukuran sampel yang kita ambil, maka semakin kecil pula nilai variansinya. Karena datanya semakin besar, datanya akan semakin baik dan semakin halus gitu ya. Kalau contohnya N-nya 5 dibandingkan dengan N15 dengan N50. Tentunya misalkan N-nya itu 5, terdiri dari 2, 4, 7, 8, dan 10 misalkan. Maka relatif tidak ada angka-angka yang sama gitu ya. Sehingga variansinya sangat acak gitu. Kemudian kalau sudah sebanyak 15, maka mungkin akan ada dua, itu 2 kali, 3 itu ada 4, kemudian 7 itu ada sekian kali dan lain sebagainya. Maka variansinya akan semakin sedikit. Artinya ada angka-angka kembar gitu ya dibandingkan ketika sampelnya hanya ada 5. Oke, kemudian menentukan estimasi itu ada yang namanya estimasi titik gitu ya. Biasanya kita pakai min aja atau X bar gitu ya. Rumusnya seperti yang kita ketahui. Jadi sigma X dibagi N gitu ya. Kemudian kita cari variansinya dan kita cari proporsinya. Tapi hal ini punya kelemahan karena kita hanya menentukan pada satu titik. Sehingga tingkat akurasinya itu kemungkinan untuk tidak benar-benar tepat ya pada angka yang kita tetapkan itu sangat tinggi. Maka kita menggunakan yang namanya estimasi interval, yaitu eh, kita menetapkan angka itu antara theta 1 dan theta 2 gitu ya. Jadi eh, pakai interval gitu, bukan hanya pakai satu angka, tapi berkisar antara angka berapa sampai angka berapa gitu ya. Kemudian nanti kita akan pelajari yang namanya derajat kepercayaan. Nanti kita akan bahas langsung di soal aja. Dan kemudian ada rumusnya. Rumusnya ada yang namanya sampel kecil dan sampel besar. Sampel besar itu eh, jumlahnya adalah lebih dari 30. Kemudian kalau sampel kecil itu sama dengan atau kurang dari 30. Gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Dari 1.000 pegawai PT Astra diambil sampel sebanyak 100 orang, diketahui rata-rata gaji dari sampel yang ada sebesar 3 juta, dengan sumbangan baku sebesar 600.000, dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah estimasi rata-rata gaji sesungguhnya pegawai di perusahaan tersebut. Nah, perlu kita cermati, dari 1.000 pegawai, kita hanya mengambil 100 orang secara acak gitu ya. Kemudian dari 100 orang itu, kita ketahui bahwa rata-rata gaji mereka adalah 3 juta. Nah, sedangkan 3 juta ini adalah rata-rata dari 100 orang aja, bukan dari 1.000 orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga kita perlu untuk mengkaji ulang, kira-kira tepatnya berapa kalau 1.000 orang itu. Kan ini hanya terwakili dari 100 orang kan. Maka kita diketahui simpangan bakunya sebesar 600.000. Jadi di dalam 100 orang ini juga bervariasi gajinya gitu ya, enggak 3 juta semua, ada yang 2.400.000, ada yang 3.600.000 dan lain sebagainya karena simpangan bakunya berkisar pada 600.000. Maka dengan tingkat kepercayaan 95%, kita punya keyakinan 95% tepat kira-kira gaji dari 1.000 orang itu rata-ratanya berapa. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada sebelumnya ini ya, sampel besar dan sampel kecil. Karena jumlahnya adalah 100 orang, maka kita pakai rumus sampel besar. Kita urutkan dulu, diketahui N sebanyak 100, sampelnya 100 orang, N kecil ya, X bar adalah 3 juta, kemudian sigma adalah 600.000, kemudian 1 min A, ini kan derajat kepercayaan ya, itu 95%. Kemudian A-nya adalah, karena kita akan mencari A di sini ya, rumusnya A per 2, maka A adalah 5%.
Kemudian A per 2 adalah 0,025 atau 0, atau 2,5% gitu ya, gampangnya. Oke, kita masukkan pada rumus dan coba kita amati rumus yang ada. Ini adalah lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari mu dan lebih besar dari mu gitu ya. Nah, di sini kita pisahkan rumusnya gitu ya, dan kita amati di sini adalah minus dan di sini adalah plus. Karena apa? Kita akan mencari interval kurang lebih kan gitu gampangnya. Jadi antara interval berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah X bar min ZA per 2 dikalikan sigma dibagi akar N gitu ya. Maka X bar 3 juta ditambah atau plus minus gitu ya. Z dari A per 2. Z dari A per 2 adalah Z dari 0,025 dikalikan sigma dibagi akar N. Sigmanya adalah 600.000 dibagi akar 100. Maka ketemunya 3 juta plus minus nilai Z dari 0,025 dikalikan 60.000. Maka 3 juta plus minus Z dari 0,25 itu adalah ini, Z dari 0,25. Jadi kita cari 0,025 gitu ya. Maka ketemunya adalah min 1,96 gitu ya. Min 1,96 atau 1,96 karena ini plus minus kita tulis. Dari mana Z ini? Seperti yang sebelumnya kita buka di tabel distribusi Z yang ada. Maka kita cari di antara sekian angka ini, kita tinggal pencet Ctrl F gitu ya kalau berupa Excel, find, kemudian kita cari angkanya yaitu 0,025, maka kita akan dapati 1,96 ya. Ini ditambahkan dengan ini seperti pertemuan sebelumnya. Maka 3 juta plus minus 1,96 dikalikan 60.000 ketemunya adalah 3 juta plus minus 117.600. Maka kita masukkan seluruhnya ke dalam rumus, dan ini sudah ketemu plus minusnya berapa. Maka 3 juta minus 117.600, kemudian yang ini adalah 3 juta plus 117.600, ketemunya adalah sekian. Sehingga kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, diperkirakan rata-rata gaji sesungguhnya pegawai PT Astra berkisar antara 2.882.400 hingga 3.117.600. Maka tingkat ketepatan dari prediksi atau dari estimasi yang kita lakukan ini akan lebih akurat karena dia punya interval. Sebesar 95% dia nggak akan keluar, nggak akan kurang dari 2 juta sekian 800 sekian ini, dan nggak akan lebih dari 3 juta sekian ini. Jadi rata-ratanya adalah ada pada kisaran angka ini gitu ya, dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi kemungkinan melesetnya itu hanya 5%. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Dealer mobil Toyota di daerah Malang Kota ingin memperkirakan lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual mobil Kijang Innova hybrid keluaran terbaru. Rata-rata dari 25 sampel yang diambil sebesar 30 hari dengan standar deviasi 5 hari. Jadi rata-rata penjualan dari sampel yang diambil itu sebanyak 25 sampel, itu rata-rata 30 hari udah terjual gitu ya. Kemudian standar deviasinya adalah 5 hari. Jadi dari 25 sampel ini ada yang laku 35 hari, ada yang laku 25 hari, ada yang laku mungkin 10 hari dan lain sebagainya. Kemudian dirata-ratakan ketemunya 30 hari dengan deviasi 5 hari. Dengan tingkat kepercayaan 99%. Kalau tadi kan 95% ya tingkat kepercayaannya. Buatlah estimasi rata-rata penjualan sesungguhnya pada dealer tersebut. Maka rumusnya adalah X bar min T. Nah, bedanya adalah kita lihat pada rumusnya.
Nah, kalau ini kita pakai Z, untuk sampel besar ya pakai Z. Kalau sampel kecil kita pakai T ya. Nanti ada T tabel yang akan kita buka selain tabel distribusi Z ini ya. Oke. Selanjutnya di contoh 2, sebuah dealer mobil Toyota di daerah Malang Kota ingin memperkirakan lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual mobil Kijang Innova Hybrid keluaran terbaru. Rata-rata dari 25 sampel yang diambil itu terjual pada hari ke-30, atau dari 25 sampel yang ada ini 30 hari sudah terjual dengan standar deviasi sebesar 5 hari, yang artinya setiap mobil atau dari 25 mobil ini ada yang laku pada hari ke-30, ada yang laku pada hari ke-35, ada yang laku pada hari ke-25, 20, dan seterusnya, yang ketika di rata-rata ketemunya adalah 30 hari. Dengan tingkat kepercayaan 90%, buatlah estimasi rata-rata penjualan sesungguhnya pada dealer tersebut. Maka kita lihat rumusnya, perbedaannya hanyalah pada T yang saat ini, dan kalau yang tadi pakai Z gitu ya, dan tanda yang di sini kita perhatikan ini adalah minus dan plus seperti perhitungan pada contoh 1. Kemudian kita masukkan rumus angka yang ada pada rumus. Kita ketahui N sama dengan 25, kemudian degree of freedom itu kita ambilkan dari N-1, yaitu 24. Nanti kita akan buka tabelnya mengacu pada ini. Kemudian X bar-nya adalah 30 hari, rata-rata. Kemudian S-nya adalah 5, standar deviasinya adalah 5. Kemudian satu min alfa sama dengan 90%. Dengan tingkat kepercayaan 90%, maka A adalah 10% atau 0,1, yang A per 2 adalah 0,05. Oke, A per 2 di sini ya, 0,05. Maka kita masukkan X bar-nya 30 plus minus T dari 0,05 dikalikan dalam kurung 30 dibagi akar 25. Ketemunya adalah sama dengan 30 plus minus T 0,05 dikalikan 6 sama dengan 30 plus minus 1,711 dikalikan 6. Dari mana? Dari T tabel dari 0,05. Oke, kita lihat 0,05 ada di sini, kemudian degree of freedom-nya adalah 24. Ini ya, kita lihat di tabel sini. Jadi di sini ada berbagai macam tingkat kepercayaan atau level confidence gitu ya. Mulai dari yang sini ini adalah 99%, sini adalah 95%, kemudian ini 90% yang ada di sini. Tergantung alfanya ya. Maka kita cari alfa yang ada di sini. Maka alfanya adalah di 0,05. Nah, ini adalah degree of freedom dari, ini adalah level of confidence dari 90%. Kalau yang ini adalah 95%, kalau ini adalah 99%, gitu ya. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya. Sudah ditemukan tadi degree of freedom 24 dari confidence level 90% yang alfanya adalah 0,05, maka di sini angkanya adalah 1,71088, atau kalau dibulatkan adalah 1,711 gitu ya. Maka masuklah T ke dalam sini dikalikan dengan 6, ketemunya adalah 30 plus minus 10,266. Dan kita masukkan ke dalam rumus seperti yang tertata di sini gitu ya. Maka kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 90%, diperkirakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual mobil Kijang Innova Hybrid keluaran terbaru berkisar antara 19,7 hari hingga 40,27 hari. Dan dengan level confidence 90% ini, maka kemungkinan terjual kurang dari 19,7 hari itu adalah 10%. Kemudian kemungkinan terjual lebih dari 40,27 hari itu adalah 10%, gitu ya. Jadi kita menggunakan interval itu sehingga akan lebih akurat.
prediksi atau estimasi yang kita lakukan. Ya, ini adalah tabel distribusi T yang nanti bisa di-download dan digunakan dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.